Sobat dan jemaat GKI, senang sekali bisa bertemu kembali dengan Anda. Bersama saya, Pendeta Prasetya dari GKI Pengampon Cirebon. Kita bertemu kembali di dalam program Sapaan Gembala GKI. Mari, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru ini. Terima kasih untuk berkat yang tersedia, untuk tantangan yang akan menghadang, untuk segenap pergumulan, permasalahan, dan juga penyertaan pimpinan Tuhan yang akan kami jumpai hari ini. Kami percaya ketika kami mau membuka hari kami bersama Tuhan di dalam terang firman Tuhan, maka kami akan diberkati. Maka kami akan terus menemukan jejak kasih dan penyertaan Tuhan. Firman Tuhan yang akan kami baca pagi ini kiranya boleh menjadi pegangan, panduan bagi kami. Di dalam nama Kristus, kami mau membuka hari bersama Tuhan. Amin. Jemaat dan Sobat GKI, firman Tuhan hari ini terambilkan dari kitab Mazmur 19 ayatnya yang kedua. Mazmur 19 ayat yang kedua mengatakan, "Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya." Sobat dan jemaat GKI, di tahun 1978 ada seorang pembawa berita bernama Jack Borden, berasal dari Boston, Amerika Serikat, yang memutuskan untuk berhenti bekerja. Setelah di siang hari, dia melihat ke langit. Bagi Borden, saat itulah pertama kali dia melihat ke angkasa dan kemudian menyadari bahwa alam semesta itu sangat luas untuk diperhatikan dan diapresiasi. Berapa tahun kemudian, Borden membuat sebuah organisasi yang bernama For Spacious Skies, untuk langit yang sangat luas. Dan dari organisasi ini, ia ingin membangun kesadaran bagi anak-anak atau anak remaja, anak muda, untuk ingin tahu, untuk tertarik, untuk mau melihat dan memahami angkasa. Dari pengalaman Borden itulah kemudian muncul hari Look Up the Sky, hari Lihatlah Angkasa, yang di beberapa negara dirayakan setiap tanggal 14 April. Sebenarnya di dalam sejarah kita ada banyak orang yang terkenal yang melihat kepada angkasa. Kalau kita mengingat, ada seorang ilmuwan bernama Nicolaus Copernicus yang begitu tekun melihat langit sehingga dia berhasil membuktikan bahwa bumi berputar mengelilingi matahari. Ada juga tokoh yang lain bernama Leonardo da Vinci yang terkenal suka melihat ke angkasa untuk mencari inspirasi bagi inovasi-inovasinya. Namun, hari melihat ke angkasa tidak bertujuan untuk membuat kita menjadi ilmuwan atau menjadi ahli yang hebat. Namun, hari Lihatlah ke Angkasa ini mendorong siapapun yang melihat ke angkasa untuk mengagumi, untuk menghargai apa yang ada di depan kita. Langit sudah ada di depan kita, maka mari kita belajar untuk menikmati, untuk mensyukuri, untuk mengagumi itu. Umumnya kita melihat ke langit kalau cuaca buruk, kita menengadah ke angkasa kalau hujan, kalau cuaca tidak bersahabat, dan kemudian ketika kita melihat ke langit, yang muncul adalah perasaan keluhan, sedih, kecewa. Oleh karena itu, hari melihat ke langit justru pengen mengajak kita, ayo kita memiliki ungkapan syukur. Karena sebenarnya kita tidak perlu mengeluarkan biaya yang mahal untuk membeli atau memiliki langit, bukan? Kita juga tidak perlu mengeluarkan biaya yang mahal untuk pergi ke tempat-tempat yang jauh atau sulit untuk menikmati langit. Firman Tuhan hari ini juga sebenarnya mengundang kita
Pemazmur mengajar kita untuk mengenali dan memuliakan Allah melalui pekerjaan tangannya di langit, di cakrawala. Pemazmur mengajar kepada kita bahwa Allah menyediakan, Allah sudah memberikan sebuah hal, langit dan cakrawala yang tidak perlu kita bayar, yang tidak perlu yang mewah-mewah, yang tidak perlu yang wah atau yang fantastis untuk menyatakan kehadiran dan kemuliaan Allah. Langit dan cakrawala itu ada di depan kita, ada bersama kita, selama kita melepaskan fokus kita dari gadget, selama kita mau menghentikan fokus kita dari masalah kita, selama kita mau menghentikan sebentar apa yang menjadi kesibukan kita, namun kita mau membuka mata, melihat sekeliling kita, melihat ke atas yang sederhana itu, yang sudah ada di sana itu, bisa kita nikmati dan syukuri. Maka di dalam kehidupan kita juga ada banyak hal-hal yang sederhana yang sudah ada di sana yang bisa kita syukuri. Mungkin keluarga kita, pasangan kita, anak kita, orang tua, saudara, teman-teman kita, mereka Tuhan taruh sudah ada di sana untuk kita syukuri, untuk kita apresiasi. Atau mungkin pekerjaan kita, baik di pabrik, di sekolah, di rumah sakit, di kantor, di jalan raya, atau di tempat-tempat lain. Tuhan izinkan itu supaya kita bisa mendapatkan berkat. Oleh karena itu, kita perlu melihat pekerjaan kita dengan ungkapan syukur, dengan apresiasi bahwa Tuhan juga menyertai dan hadir bersama kita. Oleh karena itu, sobat dan jemaat GKI, hari ini ketika Anda keluar dari rumah, Anda melihat ke langit, maka arahkanlah hati, hidup, pandangan Anda kepada Tuhan. Bahwa yang sudah ada di depan kita, itu perlu kita nikmati, kita syukuri, kita apresiasi. Karena Tuhan memberikan itu, menyediakan itu bagi kita. Oleh karena itu, mari kita belajar bersyukur dalam segala hal dan melihat kemuliaan Allah di langit dan cakrawala. Selamat menikmati hari melihat ke angkasa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami diingatkan bahwa Tuhan sebenarnya sudah menyediakan banyak hal. Hal-hal yang sederhana, hal-hal yang sudah ada di depan mata kami, hal-hal yang ada di sekitar kami, untuk kami syukuri, untuk kami apresiasi. Maka kiranya kami boleh belajar, kami boleh terus diteguhkan untuk mengasihi segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Dalam wujud keluarga, dalam wujud pekerjaan, dalam wujud pergumulan dan hal-hal keseharian yang kami lakukan. Ajarlah kami ya Tuhan, berikan kami hikmat, berikan kami rasa bersyukur atas penyertaan dan kemuliaan Tuhan yang bisa kami nikmati di dalam keseharian kami. Terima kasih hari ini kami boleh memulai bersama Tuhan dan kami sungguh rindu untuk dipimpin, disertai oleh Tuhan. Di dalam nama Kristus, kami mau membuka dan melanjutkan hari ini. Amin.